Halo, jumpa lagi rutinitas Pak D Sastro di channel YouTube Teman Trading. Di sini seperti biasanya kita akan menyampaikan weekly analisis atau analisa mingguan untuk minggu depan, tepatnya pada tanggal 19 sampai 23 Agustus, di mana sudah semua tahu kalau khususnya goal untuk close market minggu kemarin di hari Jumat tanggal 16 Agustus ke menciptakan fenomena lagi, menciptakan ATH lagi di mana close di harga 2.506 dan sangat luar biasa memang volatilitas pada minggu kemarin sangat besar sekali. Oke, sebelumnya kita review sejenak apa yang telah kita sampaikan dan kebetulan secara kita masih diberi kebenaran teman trading pada tanggal 21 Juli melakukan technical analysis dengan pendekatan Elliott Wave bisa dilihat di video kami sebelumnya yang kami share tanggal 21 Juli di mana di situ kita melakukan pendekatan dengan Elliott Wave dan alhamdulillah diberikan sebuah kebenaran dalam memproyeksikan market yang ini SS dari YouTube kita. Kalau lebih jelasnya bisa kunjungi channel kami dan lihat marking kita secara Elliott Wave di tanggal 21 Juli. Di mana kemarin pada saat video itu dibuat harga masih di dalam sampai di impul tren 2 ketiganya dan di situ market dalam wave korektif keempat di mana ada ABC dan setelah itu terpenuhi baru ke perjalanan baru wave minornya yang di sini Pak ditandai dengan garis kuning. Oke, ini yang kemarin kita share tanggal 21 Juli. Sekarang kita lihat sama-sama ini yang terjadi kemarin ya, di mana Gold menciptakan ATH baru di sini dan eh, dengan manisnya itu dengan momentum broken previous X sebelumnya di mana itu kebetulan juga sebagai wave 3 secara mayor dari kuning ini jadi yang kuning ini minor sedangkan yang eh, eh, biru muda ini adalah mayornya dan nanti kita akan bahas si trader itu harus melakukan apa, harus bagaimana, karena memang di kirinya tidak ada sejarah dan di sini seorang trader itu memang dituntut untuk betul-betul wait and see kalau menurut saya, walaupun kita sudah bisa memprediksikan proyeksi kita itu masih sangat-sangat relevan, tapi kita juga enggak akan gegabah mengambil sikap. Dikarenakan apa? Ya yang jelas kawan-kawan ini saya cuplek sejenak saja. Saya cuplek sebentar di mana nanti dari jangkaan web kita ini eh, kita review sejenak. Hari ini, saat ini market itu di dalam tren impulnya wave 4 sampai 5 di mana dalam mayornya yang kita tandai dengan line kuning eh, ini adalah proses dalam completed cycle wave 5. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga, empat, dan lima. Dan di sini eh, sangat-sangat subjektif seperti yang Pak D sampaikan untuk jangkaan. Jadi kalau kita proyeksikan tiga ke sini berarti kan akan ke empat. Empat itu dalam korektif ada ABC. Jadi di sini nanti kalau market ini ya, ini menurut Pak D ya, di sini satu itu sebenarnya sudah ada broken walaupun brokennya dibalas dengan rejeksi dan turun. Dan di sini itu bisa menjadi tiga. Jadi goal nanti opsinya dua.
opsinya dua. Kalau goal memang momentumnya itu masih kuat, jadi tiganya itu masih lanjut ke sana. Jadi eh, bukan tiganya, maaf. Jadi market itu harga itu bisa lanjut ke sana dalam arti menyempurnakan WIP mayor 4 ke 5 ini. Oke ya, di situ. Jadi ada dua opsi. Jadi kalau memang satu ini sudah di broken di sini, berarti tiganya di sini dan dia sudah korektif minggu kemarin dengan catatan kalau gold itu memang ada momentum yang mendorong baik dari berita, baik dari sentimen dan apa gold itu bisa ke sana. Jadi bisa masih membuat ATH baru. Dan opsi kedua dan karena di sini kemarin itu ada momentum di mana itu ya, di mana momentum satu ini memang terjadi sebuah close market kemarin. Ya mungkin kalau kita lihat dari TF kecil eh, nanti bisa. Jadi saya tidak akan sell di sini walaupun potensi kita ekspektasikan ada ABC untuk koreksi 4, tapi saya tidak akan sell di sini. Saya akan melihat PA-nya memastikan ada sebuah rejeksi. Alasannya apa? Kita kembali ke sini dulu. Dari awal momentum WIP mayor ini kita pelajari dulu. Dan menurut Pak D, dengan karakter swap ini ya, ini dari swap jadi posisi pergantian dari downtrend menjadi uptrend dengan karakter pembentukan swap di sini itu dalam jurnalnya Pak D ya. Itu dalam jurnalnya Pak D di sini market kalau dalam kondisi pembuatan price cap di sini atau dikatakan swap dalam konteks karakternya banyak. Jadi kalau kita cuplek saja kita nggak akan jelaskan begitu eh, detail di sini karena mungkin terbentur waktu. Jadi intinya dengan jurnalnya Pak D di saat pembentukan swap yang karakternya seperti ini itu ada dua. Jadi definisinya dua. Jadi minimal itu minimal market akan terkoreksi di level momentum satu. Itu minimal dan maksimalnya bisa terkoreksi di momentum dua. Dan itu ada di sini dalam jurnal saya nanti suatu saat kita bisa kita sharing edukasi bareng-bareng di mana pembentukan sebuah suap yang maksimal itu hanya di momentum satu itu korek. Jadi saya pertegas lagi dengan adanya suap seperti ini maksimal bisa terkoreksi di momentum dua. Itu ya kawan-kawan. Oke, dan lebih jelasnya eh, di sini mau Pak disampaikan gambaran yang eh, web dalam skala besarnya ini ya dalam dalam web skala besarnya dan apakah juga masih relevan dan sampai level mana sampai periode mana harga sekarang. Oke, di sini ini yang merah satu mayor, dua mayor, tiga. Berarti betul dalam skala mayornya, jadi TMTF weekly-nya, dari skala mayornya itu memang gold itu dalam sebuah web panjangnya yaitu web 3 dalam arti tertentu dalam skala weekly-nya itu web 3 secara daily-nya ini akan menyempurnakan web 3 itu dalam skala daily-nya yang garis hijau ini adalah pembentukan web 5. Itu kira-kira jadi eh, nanti kita bahas di sebentar lagi. Oke, sebelum ke arah pembahasan, paling tidak kita tahu apa yang terjadi di minggu depan dulu. Oke, ini pada tanggal 19 sampai dengan 23 pada Seninnya secara kalender ekonomi Senin itu sudah ada member petisi Weller itu speak ini juga bisa mengakibatkan volatilitas di market dan pada Selasanya
Rasanya nggak ada, tapi dini harinya, jadi Selasa, Rabu dini harinya atau Selasa malam jam 12.35 waktu Indonesia Barat ada pet member Speak itu dua dua orang, yaitu Bostik sama si Bar. Terus pada Rabu malamnya tidak ada, dan untuk Kamis dini harinya ada FOMC. Dan di sini saya pastikan untuk minggu ini akan terjadi volatilitas yang sangat luar biasa, di mana ini adalah semua ini tidak berdasarkan data aktuaris seperti data-data lainnya seperti NFP, CPI, PCI, dan sebagainya. Dan ini murni kita harus memantau saat beliau-beliau membuat pernyataan saat live-nya. Bisa dilihat di webnya PET. Oke, itu untuk Kamis dan biasa ini, dan ada klaim pengangguran, dan ini saya rasa juga akan membuat eh, bisa menjadi market mover walaupun skalanya itu sejenak, dan di sini diprediksikan ada pengurangan dalam pengangguran, dan di sini baik untuk dolar dan untuk kontinunya ini ada peningkatan, berarti jelek untuk dolar. Data saya pastikan masih netral, dan ini masih bisa berubah karena masih minggu depan. Oke, dan untuk Jumatnya ini malah si kepalanya Pet, jadi si Powell juga speak, dan ada data rilis new home sale. Dan ini saya pastikan 1 minggu ke depan itu selepas Selasa sudah luar biasa market, makanya hati-hati. Oke, di situ terus kita lihat ke data sepihak dari COT-nya, di mana apa yang dicatat oleh lembaga ini untuk minggu depan. Oke, kita langsung saja data yang dicatat dari lembaga ini, di mana non komersial itu untuk sentimen minggu ini ya. Untuk sentimen minggu ini dikatakan masih bullish ya, masih bullish. Ini bukan berarti nanti harga langsung terus kita buy ya, enggak seperti itu. Tetap kita lihat price actionnya kawan-kawan ya. Dan ini untuk perubahan sentimennya juga masih bullish, bahkan dari persentasenya itu 84,24% dibanding 15,75%. Walaupun data mengatakan masih bullish, tapi tetap kita lihat, kita eh, aplikasikan itu di chat, kapan kita buy dan kapan kita sell, walaupun di saat sentimen mengatakan bullish. Oke, di situ. Dan yang kedua, dari data OI yang seperti Pak D sering gunakan, dan ini memang sangat-sangat penting, khususnya untuk melihat kinerja gold itu kita pakai ini, dan selama ini masih sangat-sangat respect datanya. Oke. Kita pakai data Jumat kemarin saja karena belum update, nanti update-nya Senin. Apakah ini bisa dipakai? Pada sangat bisa dipakai karena ini expirednya nanti yang untuk Senin masih. Kita lihat metalnya, langsung ke gold. Ini sambil kita sharing untuk cara membaca OI-nya. Oke, dan di sini kita rubah ke 30 DTE, dan kita lihat ya. Ini kawannya, kenapa ini masih Jumat kok dipakai Pak D? Ini saya jelaskan. Eh di sini kita pakai acuan ini aja ya. Kita pakai acuan ini, tip dari Pak D, dalam arti ini 2 DTE, 2 hari menjelang expired, dan ini 3 DTE, dan ini 4 DTE. Berarti kalau Jumat kita hitung Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, berarti asumsi kita Senin masih pakai 4 DTE. Ini semua data yang di 4 DTE ini masih bisa dipakai untuk trading pada hari Senin. Oke. Pertama-tama apa yang kita lakukan? Kita dari harga close kemarin 2.506 ya, sekitar itu 200 2.506 sekian.
poin sekian dan di situ berarti kita mencari level terdekatnya di sini. Jadi di sini kita pakai yang 4 DTE ya kawan-kawan ya. Yang 4 DTE ini yang kanan ini ya kita pakai ini, yang ini tidak karena ini akan expired pada hari Senin. Dan di sini kita menangkap sebuah data di mana di sini saat close marketnya ya, ini close-nya 2505, di mana kita akan mencari level-levelnya di atas harga close itu dan di bawah close itu sebagai support resisten kuat. Itu ya. Berarti di sini dikatakan resistennya dalam artikel itu kalau mau naik itu paling dekat di level 2510. Oke, dengan catatan by datanya itu 134 dan selanjutnya kalau level itu masih di broken, target selanjutnya goal itu ke 2530 di mana ini ada 71 pemanggilan sebuah order. Jadi C itu call dan P itu panggil yang gitu ya. Jadi C itu call, P itu penempatan. Di sini kita abaikan istilah itu aja. Yang penting ini adalah support resisten kuat. Oke, ini dari segi yang di atas harga dua tadi, kalau memang gold itu naik level terdekatnya 2510 dan bila ada momentum dukungan gold itu bisa ke 230 dan maksimal untuk minggu depan bisa ke 2550 dengan catatan didukung oleh sentimen dan momentumnya. Momentumnya apa ya? Momentumnya itu dari apa yang akan terjabarkan dari pernyataan-pernyataan member Fed dan Powell-nya tadi dan ada data dan pengangguran, new home sale dan lain sebagainya. Oke, sebaliknya level-level penting yang di bawah harga di mana di saat gold itu nanti terkoreksi eh, level terdekatnya adalah di sini 2495 di mana ada 2400-an dan 2500 ini adalah sebuah key level di mana ini sudah dicapai kemarin dan yang sudah kita prediksikan jauh-jauh hari kalau gold itu potensi ke 2500 itu sangat besar dengan alasan juga by data dan apa yang dicatat oleh sentimen. Oke, itu eh, bila mana nanti masih bisa broken level 295, level terdekatnya di saat 4 hari ke depan yang masih relevan pada hari Senin minggu depan itu khususnya Senin sampai Selasa adalah level 2080 sampai 2485. Ini yang level-level yang masih dikatakan wajar kawan-kawan. Jadi masih dikatakan wajar eh, kecuali kalau sampai turunnya 2000 ke 2400 ini butuh momentum yang sangat luar biasa. Itu kira-kira sekilas dari Pak D untuk gambaran itu dan nanti level-level ini kita aplikasikan ke chat di mana akan kita buat referensi untuk trading ke depannya. Oke, itu dan kita kembali ke catnya. Kita kembali ke chat dan maaf ini memang internetnya Pak dia agak ada gangguan. Atau mungkin kita tutup saja biar nggak memperberat. Kita fokus ke trading view saja. Oke. Mungkin bisa kita jelaskan secara singkat saja. Tadi dari daily-nya sudah, dari sentimennya sudah, dari kalender ekonominya juga sudah. Kita langsung ke PF4 saja. Ini untuk skala semi swing dan intraday kawan-kawan. Oke, eh, di sini mungkin boleh saya cuplek yang ini saja, yang wave skala mayor yang warnanya biru muda itu sebagai web mayornya di dalam TF4. Oke ya. Dan di sini tergambar dengan jelas kalau ini juga
masih relevan ya kawan-kawan. Ini ada wave satu, satu, dua, tiga, empat, dan akan ke wave 5. Jadi wave 5 itu adalah sebuah impul atau sebuah tren. Oke, ini saya hapus saja. Yang penting skala mayornya itu bahkan ini sudah tak duplikat. Ya, ini tak duplikat limanya itu di sini yang mayor. Oke. Tadi level-level yang dari OI data sudah saya aplikasikan di sini kawan-kawan. Jadi ini adalah level momentum lama dan ini level aplikasi data untuk 4 hari ke depan. Mungkin untuk level-level yang sudah tercapai ini saya hapus. Oke. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Ya, sekarang kita urai secara teknikalnya saja. Tadi dari suapnya sudah dengan karakter suap seperti yang saya Pak disampaikan di depan, korektif itu bisa di level momentum satu dan maksimal itu di level momentum 2. Beda dengan kalau memang level suapnya ini level korektifnya itu maksimal di level momentum satu dan kita akan mengesampingkan momentum 2. Dan dikarenakan itu memang karakter pembuatan suapnya itu bisa bisa ke momentum 2, maka lebih baik kita pakai opsi yang eh, relevan saja dan sa- juga satu relevan, keduanya juga sesuai dengan teknikalnya. Oke. Sekarang pertama-tama kita lihat dulu apa yang disampaikan data dan apa yang disampaikan data sentimen dan COT tadi, di mana masih bull dan di sini juga dinyatakan cat juga bull. Dan di satu sisi kita menangkap di sini di level ini saya tulisin level momentum minor ini, di mana di situ didukung oleh level-level data OI tadi. Kalau secara teknikal, kalau kita pakai pipu ekstensi, eh, di sini juga menjadi level pentingnya. Coba ya kita tarik bersama-sama dari sini. Kita cari apakah itu memang level ekstensinya. Oke, level ekstensinya ini 127 sampai 141. 141. Oke, dari sisi itu, dari sisi momentumnya dan mungkin dari sisi ekstensinya di sini, ekstensi panjangnya kita tarik di sini apakah itu juga oke di sini. Berarti memang level sentimen tadi yang di sini sudah saya ganti sebuah menjadi horizontal line di mana 2510 sampai 2530 ini adalah level penting terdekat pada minggu depan dan level selanjutnya di sana. Jadi saya jelaskan lagi, bahkan ini memang tadi sudah saya urai di depan. Pertama, ini potensi tiga ada di sini dan bisa ke sana. Karena apa? Ya karena kalau tiga itu langsung ke sana berarti momentumnya itu memang masih kuat dan level break ini di sini satu dan ini sudah ada break secara teknikal dan retrace-nya ini berarti ini tiga. Jadi ini bisa menjadi tiga, dia turunnya sudah ke empat dan market itu ke sana. Tapi ingat market jalannya tidak tegak lurus. Oke, berarti di situ tugas kita apa? Kalau kita nanti terlalu mengekspektasikan ini sebagai level koreksi, kita akan sell. Oke, kita akan sell. Ingat, sell di situ itu sangat beresiko karena market ini posisi uptrend dan momentum secara data masih kuat. Itu yang pertama. Dan dari gambaran kapan toh Pak D sebenarnya kalau mau sel panjang ini, kalau mau sel panjang. Jelas di tiga mayor dalam arti ini adalah tiga weekly tadi, posisi satunya di sini. Jadi kalau nanti market itu sudah sampai di sono, sampai di sono. Ini sel itu akan menjadi lebih tinggi probabilitasnya karena di kiri jelas tidak ada sejarah kawan-kawan. Berarti kita hanya mengandalkan ekstensi pipu itu, momentum pipu dan
level-level secara sentimen tadi. Jadi di sini misalkan yang jelas kita intinya pakai price action di mana saya pastikan di situ ada sebuah rejeksi, kita pastikan konfirmasi yang sering eh, kita bahas di sini akan mendapat minimal. Minimal itu kalau dia terkoreksi 4 secara weekly dan daily di sini. Kita lihat satu ini. Lihat resisten ini satu ini di level 2450 bahkan sampai di resisten di level daily 2431 itu di sini. Ini sudah banyak pip kawannya. Oke, situ semoga jelas. Dan sekarang kita bahas yang ini. Oke, apa yang akan Pak D lakukan? Oke, di sini karena juga level momentum satu dan dua juga level secara ekstensi tadi didukung juga level-level secara sentimen data, di mana saya akan pastikan sebuah rejeksi untuk mengambil keputusan sell itu kalau saya, tapi saya lebih prepare untuk B. Kenapa lebih prepare untuk B? Saya akan lebih melihat jangkaan di momentum dua ini minimal karena di situ juga ada 3 secara weekly dan ada 5 secara daily mayor tadi dan mengompletkan web secara yang dari garis kuning. Di sini saya pastikan dulu, ya, ini mungkin ya tak turunkan TF dulu kalau kalau Pak D itu biasanya gini. Ya, oke, sini tak turunkan TF dulu dan saya akan kalau memang ini nanti korektif. Berarti kalau korektif jelas dong ada A, ada B, ada C ya kan. Berarti C ini akan menjadi empatnya kan. 4 kuning dan akan melanjutkan perjalanan jauhnya karena 4 ke 5 merupakan sebuah impul atau trend. Berarti saya akan pastikan. Ya memang agak telat kalau pakai metode saya itu agak telat kawan-kawan. Tapi insya Allah lebih aman. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita review web kita kemarin. Oke, di sini saat kemarin kita membuat ini ya, membuat ini. Sini berarti kan ini secara daily kawan-kawan yang tadi webnya ini. Oke, yes. Ini ya webnya ya, tiga ke 4 secara dailynya dan ini dari low TF-nya. Jadi nanti eh, kalau memang koreksi, pastikan ada formasi seperti ini. A, B, C. Ini dari segi korektifnya. Berarti eh, kalau secara price action berarti ada break retrace lanjut di mana breaknya ini membuat lower low secara TF dan di kiri di kanannya itu ada rally base rally. Oke, jadi rally base drop dan drop base drop mematikan rally base rally dan di situ berarti kita pastikan kalau dia akan membuat 4 itu sendiri. Semoga jelas ya. Jadi mungkin skenario-nya ya, nah, kita pakai ini aja ya. Kita pakai ini aja. M30 bisa, M1 bisa. Oke, kita pakai M30 saja. Saya minimal tab saya itu M15 untuk membuat konfirmasi. Oke, jadi eh, kenapa nggak langsung sell limit di sini, Pak D? Itu spekulatif sekali karena mengingat karakter suap di bawah itu saya nggak berani. Saya nggak rekomendasi. Karena ini merupakan jurnal saya pribadi. Jadi saya pastikan ini ada break ya. Ini mungkin membuat suap, konsolidasi. Ini ada rally base rally kan. Ini ada sebuah break, berarti break dari ini, retrace, lanjut. Oke, berarti di sini formasi secara LOTF-nya A, B, C. Dan di situ saya akan memanfaatkan level-level ini sebagai level C-nya dan atau sebagai level korektif 4-nya, di mana ini akan baik lebih panjang. Nah, terus kalau selnya Pak D ya, kalau selnya yang jelas pastikan dulu level momentum ini di broken,
harga konsisten di bawah level tersebut, baru kita memanfaatkan jangkaan korektifnya. Jadi bila mana sell itu asumsinya jelas. Jadi asumsinya jelas itu apa? Oke, kita gambarkan ke level-level dari skala mayornya dulu supaya kawan-kawan jadi ini nanti tidak gagal paham. Oke, di situ saya di sini mempunyai sebuah diamond ya. Ini sudah kita eh, tandai tadi sebelum bikin video supaya mempercepat saja. Di sini juga ada sebuah diamond. Di sini juga ada sebuah diamond dengan analogi diamond itu sebagai tempat order dan di mana kok ini kok besar Pak D ya. Maka di situ tadi sudah kita bahas kalau high ini sudah membuat air high di sini ada break, ada retrace, berarti di sini sebagai diamond terakhirnya atau ekstrimnya dan break retest ini sangat besar maka kita recah itu bahasa kita itu kita recah kita bagi dan kita selaraskan dengan level sentimen. Oke ya itu ya kira-kira ya kawan-kawan semoga jelas dan ingat kita akan start buy di level 4 dan 4 itu kalau memang nanti diberi korektif di momentum satu ini dan di sini sudah saya tandai sebagai level momentum minor eh, dropnya itu bisa di 3 level bawah ini. Jadi saya akan lebih prepare di 3 level bawah ini, 3 diamond bawah ini. Dengan asumsi gimana? Ya, apa? Oke. Momentum ini adalah support asisten dan di sini ada sebuah base. Nanti bila mana market konsolidasi, market itu broken. Jadi market itu broken base ini ya. Base ini kelihatan tadi di low TF. Ini ambil diamond di sini. Ambil diamond eh, dan terbentur sabotase dan kuat kirinya tidak menutup kemungkinan market terkoreksi ya kan retest bahasanya retest dulu dan dia akan drop mencari likuiditas likuiditas secara kuning ini tidak secara mayor ini ya secara kuning ini mencari likuiditas di mana itu akan menjadi pijakan 4 kalau satunya di sini berarti 4 itu bisa di diamond nomor 3 dari bawah bisa di diamond median nomor 2 dari bawah dan maksimal di sini kalau memang betul-betul skenario ini jalan berarti market itu korektifnya masih normal jadi itu dan ingat eh, karena 3 level ini potensi menjadi level 4 otomatis ini akan menjadi level B Pak D ini juga menjadi level B Pak D di mana B-nya juga baik secara konfirmasi pastikan ada sebuah koreksi atau sebuah rejeksi jadi konfirmasi itu sebuah rejeksi dan di sini maksimal ya bisa di sini bisa di sini bisa di sini maksimal itu akan ke sana jadi mengompletkan web yang kuning itu sendiri. Oke, itu kira-kira. Terus misalkan ingin share gimana Pak D? Share yang paling aman itu di sini. Paling aman tuh di level momentum itu. Karena level itu kirinya ada base dan di sini mungkin nanti akan terjadi drop base drop. Jadi rally base rally yang saya sampaikan tadi. Terus rally base drop di sini di level garis momentum satu itu drop base drop ini kita tunggu di situ oke ya kita tunggu di situ baru kita sell tapi TP-nya pendek hewan jadi TP-nya pendek bisa parsial di previous low ini atau di bawah ini maksimal di sini saja karena apa karena mengingat sentimen masih bullish dan ini market dalam tatanan membuat timbul wave 4 ke 5 ingat itu harus diingat. Oke, di situ kalau di atasnya nggak kita bahas. Kenapa nggak dibahas Pak D? Yang jelas, kenapa di atas nggak dibahas? Yang jelas tuh gini kawan-kawan. Di saat level-level momentum minor ini dibutuhkan, kita itu nurut saja. Nurut dalam arti tertentu apa? Ya karena baik data dan sentimen tadi. Break, tunggu retrace-nya baik di level momentum satu itu dan atau di level ini sabotase dan mayor ini baru ke sana. Ujung-ujungnya tetap bullish movement.
Oke ya. Itu kira-kira dari Pak D, di mana sudah saya jelaskan dari skala yang entry untuk jangkaan panjang dan entry untuk jangkaan pendek. Jadi saya ulangi lagi, sel yang paling elegan untuk kedepannya sel di web 3 ini, di mana di situ adalah level jenuh 261 dan ada level sentimen 2565. Bahkan ada analis yang mengatakan goal itu pada tahun 2025 akan ke level harga 3.000. Kalau mau ke sana berarti harus dapat B di level 4 mayor ini. Jadi kita itu harus dapat B di level 4 mayor ini kawan-kawan ya. Nah, ini kalau Pak D boleh hore ya. Kalau boleh hore, nanti semoga rezeki dan kita menjadi partisipan yang dapatkan momen itu. Di saat di sini juga diberi sel dengan korektif yang panjang karena secara daily dan akan B di sini mungkin bisa berekspektasi lebih dengan TP 2.700 walaupun di luar sana ada yang mengatakan 3.000. Ini sudah sangat luar biasa. Oke ya, itu kira-kira. Jadi ini yang Pak D sampaikan untuk minggu ini. Nanti untuk lebih jelasnya dibahas di grup. Eh, oke, semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.